Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatullah Muhammad Santiko dari kelompok 3 NPM 1911100265. Nama saya Estri Rizky Tiana, NPM 19111100079. Saya Tika Junita, MPM 1911110427. Azan, pengertian dari azan. Azan secara lugawi etimologi menginformasikan semata-mata, sedangkan secara istilah terminologi adalah menginformasikan, memberitahukan tentang waktu-waktu sholat dengan kata-kata tertentu. Azan telah diperintahkan sejak pada tahun pertama dari hijrah Nabi ke Madinah. Selain itu, azan juga bermakna seruan atau panggilan. Makna digunakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Wa azin fin nasi bil haji yatukar rijal wa ala kulli damiriyatina min kulli fajjin amik. Artinya, dan berseru kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi azan suatu pemberitahuan seseorang, muazin orang yang azan kepada manusia mengenai maksudnya waktu sholat fardu, masuknya sholat fardu. Azan setiap hari kita mendengarnya mengayun dari masjid, lagu khas dan merdu, liriknya menggugah rasa, kalimat sudah ditiupkan ke telinga kanan kita sejak baru lahir. Isi sebagai umat kalimat itu bahkan diperdengarkan pada tubuh yang sudah kaku, berbalut kain putih di liang kubur. 2. Keutamaan azan. Mengenai keutamaan azan ini terdapat dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, seandainya orang yang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Selanjutnya dalam hadis lain yang artinya muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohon ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak lagi hadis yang menerangkan tentang keutamaan azan. Hukum azan. Azan hukumnya sunnah muakkadah muakkad bagi sholat fardu, baik dikerjakan maupun sendirian. Disunahkan dengan suara yang keras kecuali di masjid yang sudah dilakukan sholat berjamaah. Dikerjakan dengan berdiri dengan menghadap kiblat. 4. Lafaz azan dan jawabannya. Keterangan dalam azan sholat subuh di antara kalimat hayya alal falah dan Allahu akbar, yakni antara kalimat ke-5 dan ke-6 tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum, artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Waktu menyerukan kalimat hayya alas sholah disusunan berpaling ke kanan, dan ketika menyuruhkan kalimat hayya alal falah berpaling ke kiri. Hayya alas sholah artinya mari kita sholat, dan hayya alal falah artinya marilah menuju kemenangan, keuntungan atau kebahagiaan. 5. Doa sesudah azan. Muazin mengumandangkan azan, baik yang azan maupun yang mendengarkan, disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma robba hadid wa da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa batsu maqammah mahmudanil lazi wa addah innalaka tuqiful mi'at ya ar-rahman marrohimi. Ya, artinya, ya Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang ditegakkan, curahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad, dan berilah kabulkan segala permohonan pada hari kiamat. Selanjutnya iqomah. Iqomah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan segera berdiri untuk sholat berjamaah. Secara umum, iqomah diberikan lebih cepat dan dengan cara yang lebih monoton dibandingkan dengan azan, karena ditujukan untuk mereka yang sudah di masjid, bukan pengingat bagi mereka di luar untuk pergi ke masjid. Iqomah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafaz-lafaz khusus. Iqamah ini adalah sebuah pemberitahuan kepada para jamaah sholat yang telah mendatangi masjid atau musola atau tempat sholat yang lain untuk menyegerakan dirinya bangun dari duduknya dan untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat. Hukum iqamah adalah sunnah muakkad bagi sholat fardu, baik dikerjakan berjamaah maupun sendirian. Disunahkan dengan suara yang keras kecuali di masjid yang sudah dilakukan sholat berjamaah. Dikerjakan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Lafaz iqamah adalah
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selanjutnya kunut. Kunut menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah syara berarti sebutan atau zikir yang telah ditentukan. Lafal doa kunut tidak ditentukan atau tidak harus pakai lafal yang ditentukan. Artinya, seseorang boleh berkunut dengan menggunakan ayat Al-Quran yang mengandung kalimat doa dengan niat membaca kunut, maka dia dinyatakan telah memperoleh kesunatannya. Bacaan kunut dibaca pada saat sholat subuh ketika itidal pada rakaat kedua, dan kunut dibaca dengan mengangkat kedua telapak tangan setinggi pundak, dan juga setelah bacaan kunut disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca doa kunut pada sholat subuh hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini artinya bila ditinggalkan maka harus melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila lupa atau disengaja tidak dibaca, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Pada dasarnya, doa kunut tidak hanya dibaca ketika sholat subuh, akan tetapi dibaca ketika sholat witir dan ketika tertimpa suatu bencana atau kita kenal dengan kunut nazilah. Kemudian dasar persyaratan bacaan kunut pada sholat subuh. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya kitab Nihayahiz Zain berpendapat bahwa disunahkan kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan, dan pada sholat fardu lainnya karena adanya bala yang menimpa umat Islam, sekalipun hanya menimpa kepada salah satu orang namun luas manfaatnya, seperti tertawanya seorang alim dan seorang pemberani dalam membela Islam. Sama saja dalam hal kunut nazilah ini, baik karena ada rasa takut dari serangan musuh sekalipun mereka beragama Islam, atau karena terjadinya kekeringan, hama belalang, penyakit menular, dan penyakit berbahaya. Selanjutnya, pendapat ulama dalam bacaan kunut pada sholat subuh. Kunut subuh adalah masalah khilafiyah, artinya para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Para ulama pengikut Imam Syafi'i mereka mengatakan bahwa kunut saat sholat subuh adalah sunnah ab'ad. Ulama pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan jika kunut adalah sunnah. Masing-masing mempunyai hujah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Majmu', syarahnya kitab Muhazzab jilid 3, dalam mazhab Syafi'i disunahkan kunut pada waktu sholat subuh baik ketika turun bencana atau tidak. Dengan hukum inilah para ulama salaf dan orang-orang yang sesudah mereka setiap akan sholat subuh maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita setinggi pundak seraya kita membaca kunut atau ayat Al-Quran yang mengandung kalimat doa atau pujian. Bacaan kunut yang disunahkan sebagaimana yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Pendapat ulama berbeda-beda mengenai kunut dan kemutlakannya. Ada yang berpendapat kunut mutlak hanya dilakukan pada waktu sholat witir sebelum ruku, itu menurut Imam Hanafi, atau sesudah ruku menurut Imam Hambali. Ada pula yang berpendapat bahwa kunut itu hanya disunahkan pada waktu sholat witir sebelum ruku menurut Imam Maliki, dan ada pula yang sholat witir pertengahan terakhir bulan Ramadan sebelum ruku terakhir menurut Imam Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, membaca kunut pada sholat subuh hukumnya tidak boleh, sebab membaca kunut itu tempatnya hanya di waktu mengerjakan sholat witir saja dengan berdasarkan hadis. Kemudian perbedaan pendapat 4 mazhab. Yang pertama, ulama Malikiyah. Imam Malik mengatakan bahwa kunut itu merupakan ibadah sunnah pada sholat subuh dan lebih afdol dilakukan sebelum ruku, meskipun bila dilakukan sesudahnya tetap dibolehkan. Menurut beliau, melakukan kunut secara zahir dibenci untuk dilakukan kecuali hanya pada saat sholat subuh saja. Doa kunut itu dilakukan dengan sir, yaitu tidak mengeraskan suara bacaan, sehingga baik imam maupun makmum melakukannya masing-masing atau sendiri-sendiri. Dibolehkan untuk mengangkat tangan saat melakukan kunut.
Yang kedua, ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadan dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh. Dalam setiap keadaan, baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak. Kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah, yaitu kunut nazilah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut itu disunahkan pada sholat subuh dan dilakukan sesudah ruku pada rakaat kedua. Imam hendaknya berkunut dengan lafaz jamak dengan menjaharkan atau mengeraskan suaranya dengan diamini oleh makmum sehingga lafaz wakini syaroma kodoid setelah itu dibaca secara sir atau tidak dikeraskan, mulai lafaz fa innaka taqdi dengan alasan bahwa lafaz itu bukan doa tapi pujian. Disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangan, namun tidak disunahkan untuk mengusap wajah sesudahnya. Menurut mazhab ini, bila kunut pada sholat subuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, ulama Hanafiyah, disyariatkan kunut pada sholat witir. Tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali saat nawazil, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah. Namun kunut nawazil ini hanya pada saat sholat subuh saja dan yang membaca kunut adalah imam. Lalu diaminkan oleh jamaah dan tidak ada kunut jika sholatnya munfarid atau sendirian. Yang keempat, ulama Hanabilah atau Hambali, mereka berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir. Tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. D. Zikir dan doa. 1. Zikir. Zikir menurut bahasa artinya mengingat, sedangkan menurut syariat zikirullah artinya mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah mengingat atau menyebut nama Allah. Maksudnya ialah pujian-pujian dan bacaan-bacaan yang telah mengandung permintaan. Zikirullah hendaknya dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan. Zikirullah dapat diaplikasikan dengan ucapan atau lisan, kemudian dinyatakan dengan perbuatan atau tingkah laku, sehingga dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara berzikir dapat diaplikasikan dengan A. Zikir bil qalbi atau zikir dengan hati, yaitu meyakini dalam hati tentang kekuasaan, keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. B. Zikir bin lisan atau zikir dengan lidah, yaitu pengucapan kalimat-kalimat thayyibah seperti lafaz tasbih, tahmid dan tahlil. C. Zikir bil jawariyah atau zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang telah dilarang. Selanjutnya, dalam berzikir ada beberapa adab, diantaranya A. Suci badan, pakaian dan tempat najis. B. Pemakaian harum-haruman. C. Menghadap kiblat. D. Dengan suara sir atau pelan serta khusyuk. Selanjutnya, 2. Doa. Menurut bahasa, doa diambil dari kata da'a, ya doa yang berarti menginginkan, menyebut dan menyeru. Jadi doa artinya memohon atau baca bacaan yang mengandung permintaan. Sedangkan dalam ajaran Islam, berdoa merupakan bagian dari ibadah atau penghambaan diri kepada yang Maha Agung dan Maha Dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Doa artinya memohon atau meminta pertolongan, suatu yang baik kepada Allah dengan mendekatkan dan merendahkan diri beserta memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sebagian dari ibadah yang dapat dilakukan setiap waktu dan di mana saja, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar semua apa yang diminta oleh hambanya. Adapun adab ketika berdoa diantaranya A. Duduk dengan tenang menghadap kiblat. B. Suci badan, pakaian dan tempat najis. C. Berdoa dengan suara lambat. D. Mewakili doa dengan tauf, basmalah, hamdalah dan sholawat. E. Menengadahkan kedua telapak tangan. F. Meyakini bahwa doa akan dikabulkan. G. Mengakhiri dengan membaca sholawat dan hamdalah semua. Adapun waktu-waktu yang mustajab diantaranya A. Setelah sholat, fardu, baik fardu maupun sunnah. 2. Di antara azan iqomah. 3. Sepertiga malam terakhir. 4. Tiap malam bulan Ramadan. 5. Saat buka puasa. 6. Saat istiqlal di masjid. 7. Saat sujud dalam sholatnya. 8. Setelah membaca Al-Quran. Dan 9. Saat minum air zam-zam. Ketiga, manfaat berzikir dan doa. Adapun manfaatnya, 1. Diberi keridoan. 2. Menambahkan rezeki. 3.
menghilangkan kegundahan hati. 4. Mengusir syaiton. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. 6. Menghilangkan kesedihan. 7. Menambah rasa percaya diri. 8. Mengakhiri segala ketakutan. 9. Diampuni dosanya. Dan yang terakhir, kontrol emosi. Baiklah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.